Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardadihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al ludfi wal afiyah wa salahil aqibah fid dini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Wa ba'd. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain radhiyallahu ankum ila anqal. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bahwa ini adalah satu pasal. Bahwa ini adalah satu pasal. Faslun, bahwa ini adalah satu pasal. Syurutu ijza'il hajari. Syurutu ijza'il hajari. Bahwa segala syarat beristinja dengan batu. Bahwa segala syarat beristinja dengan batu. Syurutu ijza'il hajari. Bahwa segala syarat beristinja dengan batu. Samaniyatun. Samaniyatun adalah delapan. Adalah delapan. Samaniyatun adalah delapan. Antakuna. Antakuna Pertama ada itu. Antakuna. Wa antakuna Pertama ada itu istinja. pertama ada itu istinja. Antakuna Membersihkan itu batu. dan yang kedua membersihkan itu batu. Wa ayun kia dan kedua membersihkan itu batu. Al-mahalla. Al-mahalla Kepada tempat keluarnya najis. kepada tempat keluarnya najis. Al-mahalla kepada tempat keluarnya najis. Wa alla yajifa. Wa alla yajifa Dan yang ketiga tidak keburu kering. dan yang ketiga tidak keburu kering. Wa alla yajifa dan yang ketiga tidak keburu kering. Apa? An-najasu. An-najasu Najis. najis. Apa? An-najasu najis. Wa alla yantakila. Wa alla yantakila Dan yang keempat tidak berpindah itu najis. dan yang keempat tidak berpindah itu najis. Wa alla yantakila dan yang keempat tidak berpindah itu najis. Wala yadra'a. Wala yatra'a Dan yang kelima tidak datang. dan yang kelima tidak datang. Wala yatra'a dan yang kelima tidak datang. Alaihi. Atas itu najis. Atas itu najis. Alaihi atas itu najis. Apa? Akharu. Akharu Najis yang lain. najis yang lain. Apa? Akharu najis yang lain. Wa alla yujawiza. Wa alla yujawiza Dan yang keenam Dan yang keenam tidak melewati itu najis. dan yang keenam tidak melewati itu najis. Wa alla yujawiza dan yang keenam tidak melewati itu najis. Sofhatahu. Kepada sofhahnya itu orang. Kepada sofhahnya itu orang. Sofhatahu kepada sofhahnya itu orang. Wa hasyafatahu. Wa hasyafatahu Dan hasyafahnya itu dan orang. hasyafahnya itu orang. Wa hasyafatahu dan hasyafahnya itu orang. Wa alla yusiba. Wa alla yusiba Dan yang ketujuh tidak mengenai.
dan yang ketujuh tidak mengenai, wa alla yusiba dan yang ketujuh tidak mengenai, hu kepada itu najis, hu kepada itu najis, hu kepada itu najis, apa maun air, apa maun air, wa antakuna dan yang kedelapan ada, wa antakuna dan yang kedelapan ada, apa al-ahjaru segala batu, apa al-ahjaru segala batu, tohiratan adalah yang suci, tohiratan adalah yang suci. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Qala mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain radhiyallahu ankum ila qala. Babu faslun syurutu ijza'il hajari thamaniyatun, bahwa ini adalah menerangkan tentang beristinja atau istinja itu cebok ya, dengan memakai batu. Istinja itu adalah izalatul kharij an-najis al-mulawith minal farji anil farji bima'in aw hajar. Istinja itu adalah menghilangkan sesuatu yang keluar yang najis, yang belepotan, al-mulawith dari farji ke dari farji, dihilangkan dari farji itu dengan apa? Bima'in aw hajarin, dengan air atau dengan batu. Maksudnya kalau seandainya tadi dikatakan ta'rif daripada istinja itu minal farji al kharij, ya kharaja bi kharij minal fami kal qai. Beda lagi kalau keluarnya bukan dari farji, najis tapi keluarnya nggak dari farji, maka nggak perlu pakai batu, nggak bisa pakai batu. Contohnya muntah, orang muntah keluarnya dari mulut, nggak bisa pakai batu gitu, nggak bisa ya. Jadi harus dari farji, keluarnya dari farji. Maka kalau seandainya keluarnya dari mulut bukan dari farji, tidak disebut dengan istinja. Tetap keluar dari mulut, muntah itu kan najis, al-qai al-muntah itu najis hukumnya, tetap wajib dibersihkan, wajib disucikan, tapi tidak disebut dengan istinja. Istinja pakai istinja dari mana? Istinja dari mulut? Enggak. Istinja itu nyebokin mulut, enggak kan? Nah, jadi yang namanya istinja adalah dari farji. Farji itu kemaluan, kalau enggak dari kubul atau dubur, depan atau belakang. Ya. Kemudian hukum istinja itu ada 5. Hukum kita istinja itu ada 5. Pertama, hukumnya adalah wajib beristinja. Kalau idza kana al-kharij najisan mulawisan rotban, hukum beristinja atau cebok itu hukumnya diwajib kalau keluarnya itu dalam keadaan keluarnya najis dan belepotan mulawis ya, dan basah lagi, basah belepotan, maka istinja di cebok ini hukumnya wajib. Kedua, mandubun, hukumnya sunnah. Idza kana al-kharij, yang keluarnya itu najis tapi tidak mulawis, tidak belepotan, kaba'ratin ya bisatin, contohnya keluarnya itu keluar ulat cacing tapi kering misalnya, atau kaba'ratin ya bisatin seperti kotoran ba'roh itu kotoran onta yang kering, keluarnya nggak pakai basah-basah. Nah, maka mandub itu. Yang ketiga, mubah, hukumnya boleh beristinja, ceboknya itu hukumnya boleh kalau keluarnya itu bukan najis tapi keluarnya keringat dari keluar keringat, tapi di sekitar kemaluan kita bersihinnya itu boleh hukumnya, nggak wajib, nggak sunnah, boleh saja.
Yang keempat, hukumnya makruh, beristinja tapi hukumnya makruh. Nyebokin apa makruh? Bukan orang lain. Nyebokin, kita kentut dicebok. Kentut al istinja minarih, beristinja dari angin. Nah, kentut nggak perlu dicebokin, nggak perlu. Nah, hukum makruh justru. Hukumnya makruh mengistinjai sesuatu yang keluar dari keluarnya itu angin atau kentut. Yang keempat, kelima, hukumnya istinja itu haram tapi sah hukumnya. Haram tapi sah, yaitu istinja dengan barang yang digosok. Istinja dengan sesuatu yang digosok. Misalnya contoh, dia masuk ke rumah orang nggak pakai izin, ya, nggak pakai izin ngambil air atau pakai batu orang, ya. Asalkan batunya Mang Nana. Batu apa? Mang Nana itu? Bukan. Batu orang Syiah itu yang batu orang Syiah. Ya. Jadi hukumnya haram tapi sah. Istinjanya sah, tapi hukumnya haram. Kenapa? Karena dia memakai air orang tanpa izin dan dia memakai batu di rumah orang misalnya tanpa izin. Batunya batu yang bagus misalnya, ya, yang kira-kira orang ini belum pasti menghalalkannya, maka hukumnya haram tapi sah. Kemudian ada istinja haram dan nggak sah lagi, haram dan tidak sah, ya, yaitu beristinja dengan yang muhtaram, istinja dengan sesuatu yang dihormat, yang terhormat istinjanya. Seperti contohnya istinja pakai kue, ada bolu, cebok, pakai bolu, itu kan muhtaram, makanan itu muhtaram. Nah, istinja pakai apa lagi? Ceboknya pakai naudzubillah, ya, yang ada tulisannya, tulisan nama Allah dan lain-lain, naudzubillah. Nah, itu juga haram. Apalagi itu istinja dengan buah-buahan misalnya, istinja pakai makanan, ya, itu hukumnya haram dan gak sah lagi, ya. Kemudian cara-cara istinja itu ada dua macam, yaitu ada tiga di sini, ya, yaitu antara dia memakai batu saja atau memakai air saja. Yang ketiga, mengumpulkan antara batu dan air, ya. Jadi bisa dengan batu saja, bisa dengan air saja, dan atau dua-duanya dipakai, yaitu pakai batu dulu kemudian baru pakai air. Dan ini Allah Subhanahu wa taala memuji kepada ashabul Quba, ya. Nabi SAW bertanya kepada sahabat-sahabat yang ada di Quba. Quba itu apa? Daerah sebelum Madinah, ya, sebelum Madinah, yang sekarang udah masuk kota Madinah, udah masuk daerah Madinah, tapi kan ada Masjid Quba, ya. Nabi SAW pertama kan ke situ sebelum ke Madinah yang sekarang ini, ya, sebelum ke kota Madinah beliau ke situ membangun Masjid Quba di situ. Dan Allah Subhanahu wa taala, Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada para sahabat yang di Quba itu, apa yang kalian lakukan karena Allah Ta'ala mencintai kepada kalian, memuji kepada apa yang kalian lakukan kepada ashabul Quba. Maka mereka mengatakan, kami mempunyai tetangga orang-orang Yahudi yang mana mereka setelah membersihkan, setelah mereka keluar air atau mereka hadas kecil atau hadas besar, hadas kencing atau mengeluarkan ini berak, mereka membasuh, mereka membersihkan dengan air, dengan batu. Maka Nabi SAW ini, ya, innallaha yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, kalau seandainya mau meniktisor atau meringkas antara batu atau air, maka yang paling bagus dengan air daripada batu. Tapi kalau mengambil aslu sunnah, ingin mendapatkan sunnah, maka mengumpulkan dua-duanya, yaitu batu dengan air. Kemudian batunya yang bagaimana yang bisa
dipakai untuk beristinja. Enggak semua batu bisa. Ya, enggak semua batu bisa. Pertama, ayyakuna tahiran la najisan aw mutanajisan. Batunya harus suci. Ya, batunya harus suci. Tidak boleh batu yang najis, yang bentuknya najis, zatnya najis, aw mutanajisan atau terkena najis. Harus dibersihkan dulu. Batunya harus suci pertama. Tapi kalau seandainya dia di dalam kitab Kifatul Akhyar, kalau seandainya dia mau mengumpulkan, dia pengen dapat sunnah, dia pengen dapat sunnah antara mengumpulkan air dan batu, sedangkan nggak ada lagi batunya kecuali ada yang najis, maka dibolehkan dia memakai batu yang najis untuk mendapatkan aslu sunnah, tapi diwajibkan harus pakai air. Kalau batu saja tanpa air maka wajib suci batunya. Ya, kalau seandainya mau hanya saya yang penting dapat sunnahnya, air ada, cuman pengen dapatkan sunnah, maka dia mengambil batu untuk mendapatkan sunnah meskipun batunya najis. Yang kedua, ayyakuna jamidan, batunya itu harus jamid. Nah, jamid itu apa? Keras. Keras di sini nggak boleh yang mai atau cair. Ya, nggak boleh yang cair, harus yang keras. Kemudian yang ketiga, syarat batunya adalah ayyakuna qali'an, yang bisa meresap, mencabut atau meresap kepada kotoran itu. Ya, sampai dihilangkan, sampai tinggal asarnya doang. Asar itu apa? Sisa, bekas. Kalau bekasnya kan emang kalau pakai batu sulit ya. Kalau di gini-gini lecet nanti. Ya, pelan-pelan aja, nggak usah kencang-kencang. Ya, bersihinnya dengan batu. Nah, harus yang bisa qali. Qali itu bisa meresap kepada air kencing atau kepada kotoran itu. Ya. Maka nggak boleh di sini fal yujziul sujaj walal qasab. Pakai bambu nggak bisa. Bukan keras, bambu itu kan licin, nggak bisa. Atau zujaj pakai kaca nggak bisa, atau batu akik nggak bisa. Ya, karena nggak meresap, nggak bisa meresap. Tahu meresap ya? Menyerap kepada si air kencing itu. Nah, di sini dibolehkan sebagai pengganti batu. Zaman sekarang boleh pakai tisu. Asal jangan basah tisunya. Tisu basah ya najis airnya. Boleh pakai tisu, ya. Kemudian wa ayyakuna ghairu muhtaram, tadi ini tidak boleh sesuatu yang ayyakuna yang bukan muhtaram. Yang muhtaram nggak boleh, sehingga tidak boleh bersuci dengan istinja dengan daun yang masih basah, nggak boleh, atau dengan makanan tadi ya. Bahkan tulang di sini nggak boleh, admu, tulang nggak boleh, karena tulang itu makanannya jin, nggak boleh. Nah, sedangkan sekarang banyak dibikin tulang lunak, semuanya dimakan jin semua, campuran antara jin dan manusia. Manusia dagingnya, tulangnya dimakan sama juga sama kita. Nah itu jinnya marah nanti, rakus manusia ya, insyaallah. Kemudian kertas-kertas yang di situ ada kalamun muhtaram seperti ilmu, tulisan-tulisan dan lain-lainnya. Ya, ini harus diperhatikan. Kemudian maka syarat-syaratnya setelah tadi syarat batunya itu ada 5 tadi, 4 tadi ya. Harus suci, jamid, keras, qali, bisa meresap dan bukan yang muhtaram. Nah, bisa kalau zaman sekarang paling lebih enak lagi pakai tisu ya. Maka ayyakuna, maka setelah disiapkan, maka sebaiknya disiapkan dulu batu-batunya sebelum kita istinja. Maka ayyakuna bisalasati ahjarin, yang pertama harus dengan 3 batu atau 1 batu tapi 3 sudut. Ya, 1 batu tapi 3 sudut. 1 itu.
Kalau seandainya sekali sudah bersih, kalau kayak pakai tisu kan sekali langsung bersih, ya sekali pakai bersih, tetap nggak boleh, harus 3 kali. Ini kalau cuman batu saja, beda lagi nggak pakai air ya. Kan tadi ada 3 pilihan, ada batu saja, air saja, atau mengumpulkan antara batu dan air. Ini kalau batu saja maka wajib 3 diusapnya, 3 batu atau 1 batu tapi 3 sisi, 3 ujung gitu ya. Harus seperti itu. 1 kali sudah suci, harus sampai 3 kali minimalnya. Kemudian kalau seandainya 3 kali atau 3 kali belum suci, tambah terus. 3 kali itu minimalnya sampai bersih. 3 kali belum bersih, 4 kali. 4 kali belum bersih, 5 kali. 6 kali bersih, kan genap tuh, itu genap. Maka ditambah 1 supaya ganjil, jadi 7. Nah itu sunnahnya seperti itu. Yang kedua, yaitu yang pertama adalah dengan 3 batu atau 1 batu tapi 3 sisi. Yang kedua, wa'ayun kial mahalla, si batu ini bisa membersihkan kepada tempat keluarnya najis tadi itu, yaitu imma zakar atau kemaluan depan atau yang belakang. Kalau kita kencing atau kita berak itu, si batunya itu bisa meresap. Makanya tadi itu syaratnya qali, batunya bisa membersihkan itu. Sampai hanya tinggal asar saja, yang mana asar sisa, asar itu apa namanya? Bekas tahu ya asar ya? Sisa-sisa yang itu yang tidak bisa hilang kecuali dengan air. Ya. Kemudian wala yajifa an-najasu. Yang ketiga, tidak boleh keburu kering najisnya. Makanya tadi sebelum kita buang air, kita siapkan dulu batunya, kita siapkan dulu tisunya, siapkan dulu tempat-tempatnya atau alat yang untuk membersihkan najis tadi itu. Jangan begitu udah keluar baru nyari, ya udah keburu kering atau kemana-mana ya. Jadi siapkan dulu. Yang keempat, alla yantakila, ay la yantakila anil mahalli alladhi asabahu indal khuruj wastaqarra fihi. Tidak berpindah si najis ini ke tidak berpindah najis ke dari tempatnya, tempat keluarnya najis. Tempat keluarnya najis kalau dari kemaluan, kalau depan atau zakar berarti lubang itu. Si najisnya itu nggak nyiprat ke atas ke bawah situ, ya keluarnya dari satu lubang itu. Kadang-kadang suka ada yang ke atas, ini ya tergantung, ada yang lurus, ada yang ya. Alhasil si air kencingnya nggak kemana-mana. Kalau kemana-mana maka harus pakai air. Begitu juga kalau kita berak, ya harus dari lubang itu, jangan nempel kemana-mana. Jangan, maka kalau mencret nggak bisa pakai ini, harus pakai air. Wala yadra alayya akharu, tidak boleh terkena, tidak datang atas itu najis, akharu, najis yang lain, ya. Baik yang kering, basah, kencing, jafan, najisan, karuthin, walahin keturab. Kemudian wa alla yujawiza safhatahu wa syafatahu, si najisnya ini tidak melewati kepada sofhah. Sofhah itu pinggir, kalau pantat terlalu keluar, ini lubang, nah pinggirnya itu. Jadi betul lubang anus pinggirnya, pinggirnya itu. Jadi kalau mau pakai batu itu harus mulus keluarnya, tung gitu. Nggak bisa yang lepat-lepot ke kanan kiri. Ini lagi berak panjang kesana sini, nggak bisa itu pakai batu, gerak ini, goyang, digoyangin gini, akhirnya terkena ke bukan pantat ya, kalau pantat terlalu jauh, pinggir anus itu. Nah itu sofha. Atau wahasyafatahu,
kepada hasyafahnya. Hasyafah itu kemaluan depan, zakat buah apa namanya, baik terkena buah zakar atau batangnya zakar. Kalau kencing itu yang nggak boleh belepotan sama tadi. Wala yusibahu ma'un, dan tidak terkena kepada itu najis apa maun air. Ini kalau mau pakai batu saja, nggak ada, berarti kan nggak ada air, dia pakai batu, pilihannya berarti karena emang nggak ada air. Makanya kalau kita kencing, kalau kita berak di kloset itu kan di klosetnya ada air, airnya ke atas, ya najis. Ini nggak bisa pakai batu kalau itu naik ke atas lagi. Apa namanya, cipratannya. Wa antakul ahjaru wa antakunal ahjaru tahiratan, dan yang kedelapan batunya itu adalah yang suci, harus yang suci ya, yang kedelapan itu. Kemudian sekarang sunahnya istinja itu ada beberapa, ada banyak, diantaranya yu'iddal ma wal ahjara qabla al istinja, sunnah menyiapkan air atau batu sebelum istinja. Kalau dia mau pakai air, kalau mau pakai air siapin airnya dulu. Kalau pakai batu siapin batunya. Mau dua-duanya siapin dua-duanya. Ya. Yang kedua al-itar. Itar itu ganjil. Tadi itu satu belum sudah satu sudah suci, diulang 2 kali sampai 3 kali. Sampai 2 kali sudah suci sampai 3 kali. 3 kali 4 sudah suci sampai 5 kali. Pokoknya disunahkannya ganjil. Yang ketiga al-istinja bil yadul yusra. Istinjanya itu dengan tangan kiri, pakainya tangan kiri. Yang keempat al-i'timadu alal usbu'i al-wusta fid duburi idastanja bil ma'i. Dia menekan, al-i'timad itu asalnya menekan aja di sini ya, bersandar atau menekan dari jari kita yang tengah itu ditekan ke dubur. Idastanja bil ma, supaya keluar semua. Ditekan itu maksudnya rada dikorek-korek gitu. Kan suka ada sisa-sisa. Ya, masih ada sisa-sisa itu. Supaya bersih, betul-betul bersih. Dengan tangan kiri kita yang tengah itu i'timad itu ditekan-tekan ya di dalam dubur. Kalau dia istinja dengan air, kalau pakai batu enggak. Ya. Kemudian wa ya'khudha farjuhu baina isbutaihi as-sababah wal wusta. Dia mengambil farjinya atau kemaluannya di antara 2 jari, antara sababah itu apa? Telunjuk sama yang tengah. Jadi gini. Ya, megangnya itu gini. Jangan gini. Enggak usah kayak gini, enggak usah keras-keras. Ini aja pakai 2 jari aja. Pegang. Kemudian takdimul ma'i lil qubuli likai la tatanyasa yajuhu asnatan katidubur. Dia mendahulukan air untuk kubul, untuk kencing, yang air buat kubul itu yang depan, kemaluan depan, supaya tangannya enggak najis di tengah-tengah ketika dia membersihkan duburnya. Kemudian disunahkan juga mendahulukan istinja sebelum wudu. Ya, sebelum wudu kita istinja dulu. Kedelapan dalku yadihi bil ardi wa ghusla ba'dahu, yaitu dalku itu menggosok-gosok tangannya dengan tanah zaman dulu. Kalau sekarang udah ada sabun ya, sekarang udah ada sabun, dan membasuhnya dengan air setelahnya. Kemudian yang terakhir, atau kemudian disunahkan juga, bukan di terakhir ya, disunahkan juga nadhu farji wa izari bil ma, mencipratkan farjinya, dan setelah dia tadi itu cara-cara beristinja tadi ya, setelah dia beristinja selesai, dia istinja, dia cipratkan ke farji sama ke sarungnya, supaya apa? Supaya tidak was-was, jangan-jangan keluar lagi. Disunahkan dicipratin dikit, dan banyak dikit aja. Yang ke-10 ayat dia bidu'il ma'thur ba'dahu, berdoa tapi dalam hati ini ya, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hasin farji minal fawahish. Ya Allah,
semoga engkau mensucikan hatiku dari kemunafikan, dan jagalah farjiku dari segala kekejian, dari kejahatan farji, yaitu dari perzinahan. Ya, itu diantaranya sunah-sunahnya. Kemudian disunahkan juga, nanti di sini juga ada ya. Kemudian cara apa tadi itu, membersihkan dengan batu kan 3 kali. Caranya yang pertama, misalnya contoh, mana contohnya? Ya contoh nggak? Nyontohinnya gimana nyontohinnya? Nah, sok. Ini lubang ya, lubang. Pakai batu. Nah, tutup botol aja. Tutup botol. Pertama, misalnya kita pakai batu. Ini yang pakai batu ya. Kalau air mah nggak masalah, bebas saja. Batu. Misalnya basuhan yang bukan basuhan apa? Usapan yang pertama. Colekan. Basuhan yang pertama dilihat dari sini ke kanan dulu, sampai sini. Satu ujung atau satu batu. Ambil batu lain atau ujung yang kedua, sini ke kiri. Selesai. Yang ketiga tengah terakhir. Nah, begitu juga zakar ya. Itu caranya. Kemudian sekarang adab-adabnya ada. Islam itu luar biasa ya. Jangankan sholat, jangankan sama orang tua, mau berak pakai adab, mau kencing pakai adab, masuk kamar mandi pakai adab, mau kencing buang air pakai adab. Itu Islam luar biasa. Jadi mendahulukan adab, mendahulukan akhlak ya, didahulukan di dalam Islam ini. Maka adab kita berak atau kencing itu terkadang di tempat yang disiapkan seperti kamar mandi zaman sekarang, WC, atau di tempat luar, di tempat terbuka kan. Kadang kita lagi di jalan, nggak ada kamar mandi, bagaimana? Nanti di sini ada. Kalau seandainya kita mau qadul hajat, mau membuang airnya, air kecil atau air besarnya itu di tempat yang disiapkan untuk hajat, misalnya contoh di kamar mandi, di WC, maka adabnya itu kita pakai sandal, lubsul na'lain, pakai sandal. Wasatrul ra'si, menutup kepala, pakai kopiah, pakai apa saja, tutupin kepala. Yang pertama pakai sandal, yang kedua menutup kepala, yang ketiga berzikir dalam hati ketika masuk, Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith wa minal rijzi an najisi ya, doa. Karena kamar mandi itu tempatnya setan, tempatnya jin-jin, tempat setan. Yang keempat adabnya adalah taqdimu yasari inda dukhul, mendahulukan sebelah kaki kiri ketika masuk. Wa taqdimu yamini indal khuruj, kalau mau keluar pakai kaki kanan, masuknya kiri, keluar pakai kanan. Jadi pokoknya yang jelek-jelek, yang kurang bagus pakai kiri, yang kotor-kotor, yang makruh itu pakai kiri. Kalau yang bagus-bagus pakai tangan, pakai kanan ya. Jadi jangan dibalik, rokoknya tangan kanan, minumnya pakai kiri. Banyak yang gitu, sambil berdiri lagi, sambil berdiri, tangan kanan rokok, minumnya kiri, kopi tangan kanan rokok ya. Berdiri lagi sambil jalan lagi ya, udah lengkap udah. Ya kan, rokoknya di kanan, kopinya di kiri gelasnya. Nah, ini banyak seperti itu. Kopinya satu bareng-bareng, Masya Allah ya. Jangan, jadi yang makruh pakai kiri ya, makruh pakai kiri, yang makan minum itu pakai kanan. Kemudian ada muhamli dzikrillah au kulli mu'azzam ka ismi nabiyyin wa mithl kutub ilmiah wa ismul ulama ya. Tidak boleh membawa sesuatu yang ada nama Allahnya atau nama Nabi, ilmu, hadis. Jangan sampai kita bawa ke dalam WC bawa koran, di korannya ada
berita tentang habaib si fulan menerangkan tentang Allah, cerita yang nggak boleh ya. Atau biasanya di cincin tuh suka ada ya, di cincin suka ada kaf ha ya in shad, ada apa namanya, ada lafat-lafat ya di cincin, itu nggak boleh dibawa ke kamar mandi. Atau apapun ini kopiah suka ada kan, kopiah tulisan Allah atau tulisan atau huruf apa namanya, terompah Nabi apa dan lain-lainnya. Walhasil yang seperti itu nggak boleh dibawa ke kamar mandi. Fa in saha, kalau lupa bagaimana? Tahu-tahu ingat-ingat sudah di dalam atau sedang itu lupa, maka fa in saha ke dalam Zubat dikatakan wa in saha dhamma alaihi bil yadi wa yastaidu wa bi aksil masjidi. Dalam Zubat dikatakan wa in saha dhamma alaihi bil yadi, kalau dia lupa genggam dengan tangan. Nah, digenggam pakai tangan ini. Fa in saha wa dakhala amkana wa amkana ayakhru, kalau dia mampu bisa keluar dulu, buang keluar atau simpan di luar kalau bisa. Kalau nggak bisa, tanggung lagi enak-enaknya, lagi lezat-lezat ya. Ya, maka fa illam yastati wa ma ala dzalika syai' biyadi, dia menutup atau menggenggam dengan tangannya ini. Itu misalnya contoh cincin ini. Atau dia menutup sesuatu itu dengan sesuatu, misalnya dimasukin ke jaib itu saku, masukin ke saku, tutup gini. Ya, itu caranya kalau lupa. Kemudian yang ketujuh, adabnya adalah julus, duduk, jangan berdiri. Ya. Jangan berdiri kencingnya. Ya, harus duduk. Nanti ada cara-caranya istibro dan lain-lain, nanti dipraktekin sama Ustadz Hendi. Jadi harus duduk. Makanya sekarang kan banyak masjid-masjid yang disiapinnya sambil berdiri lagi ya, insyaallah. Kemudian adabnya adalah alla yatakallama, tidak berbicara. Saya nggak ngomong, nggak cerita, tapi nyanyi. Nah, nyanyi di kamar mandi gimana? Sama aja di sini ya. Ini kalau di dalam, di sini ada tidak boleh berbicara, adabnya, adab tidak, bukan haram ya, bukan, adabnya saja nggak ngobrol kalau atau kalau di dalam kamar mandi. Adapun kalau dia qadul hajatnya di luar, di lapangan atau di sungai misalnya, itu ngobrol nggak apa-apa. Di sini tidak ya apa-apa. Walikrul kalam illa bidzikrin aw nafi, tidak dimakruhkan kalam. Wa amma fi ghairi halatil khuruj fala yukrahu al kalam illa bi dzikrin aw ghairi. Kemudian bukan afwan salah, bukan tempat ini, afwan salah. Ai alla yatakalama hala khurujil kharij bi dzikrin aw ghairi. Enggak boleh keluarnya pas lagi keluar, ngobrolnya enggak boleh pas lagi keluar. Lagi ngeden, lagi keluar ngobrol, itu enggak. Nah, tapi amma fi ghairi halatil khuruj, ketika tidak sedang keluar, tidak apa-apa di sini fala yukrul kalam, ya, tidak dimakruhkan untuk kalam. Kemudian adabnya lagi wa alla yandura ila sama, enggak melihat ke langit, enggak ngelihat ke atas, au ila farji, enggak ngeliatin ke bawah, ke farjinya, atau bahkan au ila ma yakhruju minhu, enggak ngeliatin yang keluar apa. Barangkali keluar sama isi-isinya sama usus-ususnya. Nah, keluarnya warna apa dan lainnya, enggak dilihatin itu. Walakin yang duru amamahu, tapi dia melihat ke depan, ke arah depan. Kemudian al-i'timad ala rijlihi al-yusra wa takul yumna mansubatan, dia menekan kaki kirinya, ketika sambil duduk ini ya, sambil duduk, nanti dipraktekin ya. Dia menekan kaki kirinya. Kemudian yang kanannya itu mansubah itu apa? Tertancap aja, tapi yang ditekan sebelah kiri. Ya, karena kantong kencing katanya di sini ya, sebelah kiri sini. Wala yabsuqa, dia tidak berdahak, tidak membuang dahak. Wala ya'basa biyadihi, dia tidak memainkan tangannya. Wala yarfa thawbahu hatta yadma min al-ardi sya'an fa sya'an, dia tidak mengangkat bajunya
Jadi masuk kamar mandi langsung dibuka semuanya, enggak, tapi deket-deket sedikit-dikit sampai dekat ke tempat klosetnya baru dibuka, ya. Ya. Dan tidak melakukan aktivitas apapun adabnya, ya, enggak baca koran. Ada yang suka bawa rokok sama kopi, ada ya? Sama kopinya nggak itu? Sebat dulu, sebat. Ya. Ada soalnya, saya punya teman dulu, lama digedor, yang bawa kopi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kayak nggak ada tempat lain. Ya. Nah itu nyata betul kejadian, ada teman dulu. Kemudian wantas tabri'a ayatakum hurjil baqiyatil baul al-mutu fi qasbati dzakar walau iddatun kafiyah. Dia istibro. Istibro itu membersihkan sisa-sisa air kencing yang ada di zakar. Caranya istibro itu adalah satu bitanah nuhi, dengan berdehem. Tapi dehemnya itu dari dalam, bukan dari luar. Bukan, tapi dari dalam. Dari dalam. Gitu ya. Kemudian bimrori usbil yadil yusra asbabah tahtal kudib. Dia melewatkan apa? Gini. Ngurut ya. Dengan tangan kirinya asbabah itu telunjuknya di bawah. Jadi gini. Ya. Yang ketiga bin natri salasan dipegang, bin natri salasan diurut, ditekan sedikit. Bi ayu harika zakarhu, dengan digerak-gerakan zakarnya ini. Ini adab-adab ketika kita buang air. Coba Ustaz Hendi. Nah, ini caranya nih. Buka boleh. Yang kirinya ditekan. Nah, itu. Pakai apa? Nah, pakai ini nih, panjang. Nah, itu. Nggak kelihatan gitu ini di atas. Nah, ya, satu sambil istibro. Ini yang tekan kaki kiri. Nah, tekan kaki kirinya. Ya, itu supaya mengeluarkan sisa. Biasanya kalau kencing masih ada sisa-sisa kan. Jadi ngeluarinnya itu dengan dehem bitanahnu, dan dengan diurut dan digerak-gerakan si zakarnya itu. Yang terakhir adab ketika kita buang air, yaitu ayat ya bidu'ail khuruj. Dia mendatangkan atau berdoa, tapi dalam hati ini doa ketika keluar, bukan keluar kamar mandi, ketika keluar kotoran, dalam hati bahwa yaitu ghufranakallahumma ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani, alhamdulillah alladzi adzaqani ladzatahu wa abqa fiyya quwwatahu wa adhaba 'anni adzahu. Ini luar biasa ya. Doa kalau kita tafakuri, alhamdulillah alladzi adzhaba 'anil adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan kotoran, menghilangkan gangguan dari badan kita. Wa 'afani, dan Allah mengafiakan kepada aku. Alhamdulillah alladzi adzaqani ladzatahu. Allah mencicipkan kelezatannya, kelezatan makanan, minuman. Makanan, minum kopi kan enak tuh, enak, kita merasakan lezat. Wa abqa fiya quwwatahu, kekuatan dari makanan itu, faidah makanan itu, misalnya proteinnya dia terserap, tapi wa adhaba anni adahu, sisa-sisanya dikeluarin. Prosesnya di mana? Di dalam perut, diproses sama usus ya kalau makanan. Kalau air apa? Kencing apa? Ginjal. Ginjal diolah. Ada mesin di sini, mesin dari Allah Ta'ala. Ya. Nggak keluar semuanya, yang keluar kotorannya. Adapun faidah dari makanan, proteinnya, vitaminnya, sama Allah disalurkan sama punya walhasil di sini ya, di perut ini disalurkan. Ya, minuman untuk ini faidahnya ini disalurkan ke tempat-tempatnya. Kemudian protein makanan mengandung vitamin, protein, nggak hilang itu. Yang hilang kotorannya, ampasnya yang keluar.
Kalau ditafakurin, kita tafakur coba. Padahal seperti pelajaran yang berapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, semua itu dari air mani. Ya, air mani bisa ada usus dan lain sebagainya. Walhasil, ya, seperti itu. Nah, maka kita bersyukur dengan adanya keluar itu semua, kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Keluar air kencing, keluar kotoran-kotoran, karena itu menjadi penyakit kan, nggak bisa keluar air kencing, masya Allah sakitnya luar biasa. Maka kita bersyukur, alhamdulillah alladzi adzaqani ladzatahu. Dan ada satu faedah, orang bersyukur itu yang kita sering dengarkan, la in syakartum la azidannakum, orang bersyukur dia akan mendapatkan ditambah tambah nikmatnya. Ada satu faedah dari guru saya Sayyidul Habib Abdurrahman, itu orang yang bersyukur dengan betul-betul bersyukur itu dia sama seperti ibadah 70 tahun kalau nggak salah ya, 70 tahun ibadahnya, pahala ibadah 70 tahun yang betul-betul bersyukur. Nah, bagaimana cara kita bersyukur yang betul-betul? Kadang-kadang kita baca, kata beliau, kita baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah pakai lisan. Kita alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah pakai lisan. Kemudian kita ini alhamdulillah minum pakai lisan. Dicontohkan sama beliau yang betul-betul untuk mendapatkan faidah itu, kita yang bikin sumpek, paling sumpek apa? Punya utang kan? Utang, betul langsung sumpek ya, sumpek, stres ini dan lain juga, sampai ditagih, nggak bisa tidur, makan nggak enak, ya kan, pusing sana sini. Tiba-tiba kita punya utang 100 juta, wah pusingnya nggak tahu gimana, ya. Kalau bisa bunuh diri kayaknya. Tiba-tiba ada orang baik, ada orang Mas Yoko, Gus Yoko ngasih duit, nih 100 juta buat bayar utang. Itu senangnya gimana? Oh, senangnya luar biasa. Ketika senangnya itu dia pasti terima kasihnya sama Gus Yoko kan full ya. Oh, alhamdulillah, itu diarah kepada Allah, ingatnya kepada Allah yang menggerakkan Gus Yoko untuk memberi uang. Maka alhamdulillah, ketika mengucapkan alhamdulillahnya seperti itu dengan betul-betul senang, nah itu akan mendapatkan pahala 70 tahun ibadah 70 tahun. Kalau kita kan enggak, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah di sana aja kan, nggak ada penghayatan. Alhamdulillah kita dikasih mata, bagaimana tadi itu makanan keluar, kotoran keluar, yang keluar kotoran, alhamdulillah bisa keluar air kencing itu, alhamdulillah dengan meresapi alhamdulillahnya kan, enggak kan, cuma alhamdulillah doang kan kita ya. Kalau sebetul-betul dia bersyukur seperti itu akan mendapatkan pahala seperti 70 tahun ibadah ya. Itu diantaranya. Maka luar biasa doa ini ya. Alhamdulillah, ghufranakallahumma, alhamdulillahilladzi adzhaba 'anil adza wa 'afani, alhamdulillahilladzi adzaqani ladzatahu, lezatnya lezat. Ada rasa, ada yang manis, ada yang asin, ada yang pedas, ada yang pahit. Makanan-makanan dengan setiap makanan beda-beda rasanya. Manis beda-beda. Pahit beda-beda, ya. Ada pahit tapi nikmat. Bang, kopi kadang ada nggak pakai gula kan, nikmat. Ya, yang nggak enak pahitnya kehidupan, pahitnya kopi enak, nikmat ya. Nah, nikmat itu ya. Nah, yang membuat nikmat siapa? Allah. Satu nikmat rasa manis per lidah beda-beda. Oh, ada yang senang ini, yang ini manis enak ini. Mang Darun ini manis, tapi ada yang nggak doyan manisnya, ini doyan, ini biasa, ini per lidah beda-beda, padahal sama manisnya. Sama Allah dibikin seperti itu. Kalau kita tafakurin, lidah ini bisa merasakan manis, pahit dan lain sebagainya. Walhasil seperti itu ya. Ini bab kita tafakur lagi akhirnya. Nah, udahlah ya. Di beberapa minggu yang lalu kita membahas tentang bab tafakur ya, luar biasa dalam penciptaan manusia dari air mani dan sebagainya. Bisa merasakan, bisa sedih, kita sedih, kita senang, kita sumpek, adanya di mana? Di hati. Mana? Buka coba, bongkar, nggak ada. Yang kelihatan muka, dari muka kelihatan sumpek,
Oh, ini kelihatan sumpek. Wajah stres kelihatan. Tapi di mana adanya? Ya, buka, bongkar kepalanya. Nggak ada stres. Nggak ada apa-apa. Itu min ajaibi qudratillah ta'ala. Kemudian itu adab-adab kita qadul hajat di tempatnya. Sekarang adabu qadul hajat fi sakhra. Kalau kita qadul hajatnya itu di lapangan, di tempat terbuka, bukan di tempat di kamar mandi atau di WC gitu. Maka yang pertama yang wajib adalah dia menutup kalau dia menghadap kiblat. Kalau kencingnya menghadap kiblat hukumnya haram kalau terbuka. Kalau tertutup hukumnya makruh. Kalau di kamar mandi WC-nya menghadap ke kiblat nggak haram tapi makruh, kurang bagus. Tapi kalau terbuka di mana, di lapangan atau di sungai misalnya yang nggak tertutup, maka tidak boleh dia menghadap kiblat. Ya, harus membelakangnya atau samping sana ya, nggak boleh menghadap kiblat pokoknya. Begitu juga hukumnya haram, harus menutupi, wajib pakai tutup kalau di tempat luar, kalau dia buang hajatnya di depan orang yang haram dilihatnya. Ya, di sama teman kan, semua orang yang boleh melihat kemaluan kita hanya istri kita kan. Ya, selain istri kita kencing berak di depan orang nggak boleh hukumnya, jadi harus ditutup. Maka hukumnya wajib menutup. Kemudian yang kedua, cara menutupnya itu dobitus sutra aswaiha. Cara menutupnya itu adalah minimal alla yabuda anis sutra salah satu adruin ay mitran wa nisfa takriban, semeter setengah kira-kira jarak antara dia qadul hajat sama tutupnya. Ya, misalnya dia bikin apa untuk nutup pakai kain di sini, kira-kira semeter setengah. Jangan terlalu jauh, tutupnya di sana, kitanya di sini. Misalnya dia bikin kainnya di sana 5 meter, kemudian di sini kita kencingnya, nggak boleh. Jadi harus minimal jaraknya itu semeter setengah dari tutup, dari penutupnya. Tingginya wala yang kusu irtifa'uha an sulusai dhira'in, tidak kurang dari 2/3 dhira', yaitu sulusu metrin takriban, 1/3 meter. Berarti berapa meter? Berapa senti? 2/3 dhira'. 1 dhira' itu 1 dhira' semeter ya? Nggak nyampe 1 meter. Di sini sulusu metrin takriban, 1/3 meter. Berarti berapa? Ya alhasil segitu. Ya nggak perlu terlalu pendek, agak tinggian ya. Kemudian adabnya wayab uda bihaitsu la yusma'u lahu sautun wa la yusammu minhu raihah. Dia menjauh dari orang sekiranya nggak kedengaran suaranya, suara keluarnya, suara ngedennya, suara apa-apanya ya, suara lagi ininya. Wa la yusammu minhu raihah, dan tidak tercium bau. Jadi kira-kira dia ketika mau qadul hajat ya menjauh dari orang yang kira-kira tidak terdengar suara atau tidak tercium bau. Ketiga, wa alla yabula fi ma'in rakidin idza lam yustabahar atau dalam yastabhir dinahyi anhu. Tidak boleh kencing di air yang menggenang. Ini kalau di tempat luar. Kalau airnya tidak membahar, tidak melaut. Artinya melaut itu kalau kita di sini digoyangin, di pojok sana nggak gerak, nah itu berarti banyak. Nah, itu boleh. Biasanya di kolam renang pada kencing nggak? Bikin renang? Ada ya sambil kencing? Tahu berarti? Nggak lama. Ya, yaitu air yang mustabahar itu air yang melaut. Mustabahar itu yang seperti laut. Ali idza hurika tarfu lam yataharrak tarful akhar. Ketika ini digerakkan, di sana enggak gerak, berarti airnya membahar atau banyak gitu ya. Kemudian wa alla yabula fi tariqin masluk, dia tidak kencing di jalan yang dilewatin oleh orang. Wa la yabula fi mahabbirih,
tidak kencing di tempat berhembus angin. Tahu-tahu ada nyiprat atau balik di situ ya. Likai la yauda ilaihi rasyas. Yang ketujuh, wa alla yabula fi thaqbin wala sarab, fi thukbin wala sarab. Dia tidak kencing di thukbin itu asyakul mustadir nazil, yang lubang ke bawah, apa namanya? Lubang ke bawah. Ada lubang ke bawah, ada sarab. Sarab itu syakul mustatil, memanjang ini. Karena lubang, ada lubang yang ke bawah, ada kayak terowongan ke sini. Seperti guha. Nah, dia tidak kencing di tempat itu. Ya. Karena di situ biasanya tempatnya jin. Tempatnya jin itu di situ. Yang kedelapan, alla yabula fi mutahaddatsin nas. Sawun ka'kana dhillan sayfan au syamsan syitahan. Dia tidak kencing di tempat manusia bercakap-cakap, tempat orang ngobrol ya. Ini kalau di tempat luar ya, di luar musta'ad atau tidak di tempatnya, bukan di WC di kamar mandi. Wala yabula tahta syajaratin musmirah. Dia tidak kencing di bawah pohon yang sedang berbuah. Wala yastaqbila syamsa wal qamar nadban wala yukrahu istidbaruha. Dia tidak menghadap matahari, tidak menghadap bulan. Dia ketika kencing tidak menghadap matahari. Ini kalau nggak di tempatnya ya, di luar, tidak menghadap ke matahari, kiblat nggak boleh, ke matahari, bulan ya, nadban halnya sunnah, wala yukrahu istidbaruha. Kalau membelakangi nggak apa-apa. Wala yabula fi makanin sulbin. Dan dia tidak kencing di tempat yang keras, nyiprat soalnya ya. Likai la yauda ilaihi rasyas, supaya cipratannya nggak kembali lagi. Wala yastanjia, tidak beristinja bil ma fil maudil ladzi qada hajatu fi, dalam air yang di tempat yang dia qada hajat di situ. Wala yastaqbil qiblah wala yastadbiruha wujuban lam yaj'al lahu sutratan sahihah, tadi itu ya. Dia tidak menghadap kiblat dan tidak membelakangi kiblat, halnya wajib, dalam keadaan wajib. Kalau dia tidak memakai sutroh itu penutup ya, aling-aling tadi. Kalau pakai maka hukumnya makruh. Sebagaimana dalam subat dikatakan wanadbu fil bina ila mustaqbila aw mudbiran wa harramuhu fil fala. Disunahkan tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat di fil bina itu bangunan. Wa harramuhu fil fala. Kalau di tempat yang terbuka maka mereka para ulama mengharamkan menghadap kepada kiblat ya. Nah, itu diantaranya cara-cara istinja dan adab-adabnya beristinja ya, dengan batu atau di tempat yang disiapkan atau yang tidak disiapkan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil ma'ab. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim la ali haqq qadri miqdar azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim la ali haqq qadri miqdar azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim la ali haqq qadri miqdar azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan ta'dilu jami'a salawati ahli mahabbatik wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salaman ya'dilu salamahum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan ta'dilu jami'a salawati ahli mahabbatik wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salaman ya'dilu salamahum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin
وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعدل جميع صلوات أهل محبتك وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلاما يعدل سلامهم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من أمين ونهدي ثواب هذا الذكر ثواب ما قرأنا من رتب الأطاس وما تعلمنا وما صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية وسلا رحمة نازلة بركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك نهدي إلى حضرة سيدنا وبنا شفينا قرتنا كعبة قلوبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وزوجاته ثم الأرواح جميعا بها جميع أولياء المشهد المغرب بديها بحر إنس من جميع السنة حضرة عيسى بن بشرى خاتم حاضر سليم فريم دون كتب أنفاس من الله تعالى البارس كتب الشهادة والله بالحداد سليه مفرم دون حضر شيخنا الإمام الحافظ الكتب سيدنا مولانا الحبيب الفقيه شيخنا الإمام الحافظ المسجد الكتب سيدنا مولانا الحبيب الفقيه دون شيخي ومرشدي أبو يجيب مجيب حمد جيب بن أحمد بن أحمد جن الله جواه ووصلوا مفرم وصلنا أرواح من أجل من نفس بابهم وصلنا روي شريفة سعود بن عبد الله الأطاس شريفة سعود بن عبد الله الأطاس خاصة melalui Bapak Haji Suyatna bin Marto Guru Kumeksa, melalui Ibu Haja Suharni binti Parto Pawirorejo, melalui Bapak Parto Pawirorejo, melalui Ibu Aminah, melalui Bapak Marto Rumeksa, melalui Ibu Tumina, melalui Ibu Suparmi binti Parto Pawirorejo, melalui Ibu Sumina binti Parto Pawirorejo, melalui Bapak Ramalan, melalui Edi Bantul, melalui Bapak Aryadi bin Imam Tulus, melalui Bapak M. Rozak bin Imam Tulus, melalui Bapak Hadi bin Imam Tulus, melalui Sayyidina Habib Muhammad Ali Tulus Usulihim Farim, melalui arwahi walidina walidikum watina amwatika amwatin muslim ajmain. Ya Allah ta'ala ita wasya'am birahman maghfirah waskim wajunai walidarajan fi'ala farajinnya fi jiwarin nabiyyin wa sallallahu alaihi ويدعو علينا بركاتهم وعزم الآخرة أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى بين يديهم اللهم اجعله فداء له من النار فكاكا له من النار ونجدا له من النار إذكا من النار اللهم اغفر لهم والعافهم فهم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم الله بأمن حضرة النبي محمد بسير الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتي لنا في ديننا مالك أنثى وذكر مالك أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقكم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وخلاتك يا علماء تؤذى بالخير ونكفى كل شر نعوذ بالخير ونكفى كل شر ربنا أسري لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واكبر استر أنت أكرم ستر واكبر استر أنت أكرم ستر وصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس صفا وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر وعلى صحب Ya Allah manfaatkan ilmu kami, berilah kami ilmu yang berguna, jadikan kami orang yang mengerti agama Islam, pegangan semua beserta tetangga laki-laki perempuan, berilah kami
taufik kekuatan mendapat ridha kata perbuatan. Berilah kami rizki yang halal, teman bertakwa penuh pengertian, diberikan semua kebaikan, dijauhkan segala kejahatan. Ya Allah, beri kami kedamaian, hati penuh dengan kegembiraan. Hutang-hutang kami Engkau bayarkan, sebelum ajal datang menjelang. Dosa-dosa kami Engkau ampunkan, hanyalah Engkau pemberi ampunan. Salawat dan salam Engkau limpahkan pada Nabi pengajak kebenaran, pembawa kitab sumber kesembuhan, jiwa raga manusia sekalian, serta keluarganya yang mulia, sahabat lampu terang benderang,